secara online. Apakah Anda sudah siap memuji Tuhan? Let's go! Hey, hey. Are you ready? Come on. Kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan tak membatasi kuasamu di dalamku. Kasihmu kepadaku menerima apa adanya. Dalam kelemahanku kuasa Tuhan jadi sempurna. Hey! Ku kan selalu kembali padamu. Yang ku perlu hanyalah kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Hey! Come on church, let's sing it. Kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan tak membatasi kuasamu di dalamku. Kasihmu kepadaku menerima apa adanya. Dalam kelemahanku kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu. Yang ku perlu hanyalah kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Ku kan selalu kembali padamu. Yang ku perlu hanyalah kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Oh yeah. Hallelujah. Oh yeah. Yeah. Mari kita sama-sama nyatakan karyanya. Come on. Aku karya indahmu, karena ku cerminanmu. Kau ciptakan diriku serupa gambaranmu. Aku karya indahmu, karena ku cerminanmu. Kau ciptakan diriku serupa gambaranmu. Come on church. Hey! Ku kan selalu kembali padamu. Yang ku perlu hanyalah kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Ku kan selalu kembali padamu. Yang ku perlu hanyalah kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Saya percaya pagi hari ini hanya Yesus saja yang kita perlu. Dimanapun kita ada, percayalah Tuhan selalu bersama dengan kita. Kasih-Nya menguatkan, mengubahkan hidup kita. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu.
percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau, Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu melebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hikmat-Mu melebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain. Sambil angkat tangan katakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku
ada nama lain yang olehnya kita beroleh keselamatan. Pagi hari ini nama Yesus sanggup menyelamatkan kita. Nama Yesus sanggup memberikan pengharapan bagi kita. Kirabahana masyadalaban. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Panggil namanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yang percaya mari angkat tangan sama-sama katakan, Yesus terlebih besar. Oh, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Mari dengan iman sama-sama katakan, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Oh, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Di Shalom Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Saya yakin semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, saya ingin menyapa bagi Anda yang baru pertama kali join di kebaktian online ini. So, welcome to the family. Nah,
Juga izinkan saya untuk bisa mengenal Anda lebih dalam dengan mengisi welcoming card yang linknya ada di description box di bawah ini. Kamis malam pada ngapain nih Bapak Ibu? Waduh, daripada scrolling-scrolling Instagram, nggak jelas kemana arahnya. Ayo gabung aja kita memuji dan berdoa bersama di dalam acara Encountering Jesus live on Instagram setiap Kamis malam jam 7 bersama Pastor Irwan Alexander. New Life Kids akan selalu diadakan setiap hari Minggu jam 8.30. Dan untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa cek di Instagram @newlifekids.indonesia atau Anda dapat menghubungi nomor gereja di slide yang berikut ini. Minggu depan jangan sampai Anda melewatkan online service masih dalam tema Can the Bible be Trusted? Pastor Irwan Alexander akan memberikan kepada Anda pengajaran-pengajaran yang saya yakin pasti akan menjawab banyak pertanyaan yang selama ini mungkin Anda butuhkan. So, jangan sampai Anda kelewat nonton ya. Tanggal 6 Oktober, gereja akan mengadakan water baptism. Jadi bagi Anda semua yang masih belum dibaptis dan tergerak untuk dibaptis, Anda dapat menghubungi di nomor gereja yang tertera. Dan tiba saatnya sekarang untuk kita bisa memberikan persembahan. Bapak Ibu, saya akan memandu Anda semuanya dari sini. Di layar Anda sudah tersedia QR Code dan nomor rekening gereja dari New Life Church. Dan Anda bisa mem-pause video ini untuk mempersiapkan persembahannya. Nah, jika Anda sudah siap, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas berkat-Mu selama hari ini. Tuhan, sekarang kami ingin memberikan persembahan dengan hati yang penuh sukacita. Tuhan, kiranya persembahan ini Tuhan selalu memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan bagi jemaat yang ingin mengembalikan persembahan persepuluhan, Anda juga dapat memberikannya melalui rekening gereja yang tertera. Dan berikut adalah foto-foto progres pembangunan gereja kita di Ciputra World 2. Bagi jemaat yang rindu untuk menabur benih pembangunan, Anda dapat memberikannya melalui nomor rekening pembangunan yang tertera. Dan sekian informasi yang dapat saya bagikan, dan saya juga mau mengingatkan kepada Anda sekalian, jangan lupa pakai masker dimanapun Anda berada, jaga jarak, dan yang paling penting jangan terlalu khawatir, karena Tuhan selalu bersama kita. See you next week and God bless you. Hello New Life Church, senang menyambut Anda di online service kami. Saya yakin kita semua baik-baik saja karena Tuhan yang menyertai. Hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Joshua Paul, seorang pendeta dan seorang teman dari Bangalore, India. Terutama beliau dipakai oleh Tuhan dalam jawatannya sebagai seorang nabi. Namun ia juga mengembalakan sebuah gereja sehingga hatinya sama seperti kita, itu local church movement. Dan mari kita akan memberikan saat ini sambutan yang khas NLC. 1, 2, 3, welcome to the family. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Hi friends, it's such a nice day to come and meet you all. Halo teman-teman, waktu yang indah saya bisa ketemu kalian semua. You know, God's word says, this is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Kata firman Tuhan bahwa ini adalah hari yang dibuat Tuhan dan kita akan bersuka cita. So every day is a good day. Jadi setiap hari-hari yang baik. Because every day is created by God so that you will be blessed. Sebab setiap hari dibuat oleh Tuhan supaya Anda diberkati. Also the Bible says very clearly in the book of Lamentations. Dan Alkitab juga sangat jelas mengatakan dalam ratapan. It says His mercies are new every morning. Bahwa rahmatnya baru setiap pagi. So this morning or this time, whenever you're listening, I want you to know that God's mercy is all over you. Jadi pagi ini atau kapanpun Anda dengar, saya mau Anda tahu bahwa rahmat Tuhan ada di atas engkau. His goodness and His mercies shall follow you all the days of your life. Kebaikannya dan rahmatnya akan mengikuti engkau sepanjang hidupmu. And God is a good God. Dan Tuhan itu baik. And Bible says He is good to those whose heart is pure towards Him. Dan kata Alkitab, Tuhan itu baik kepada mereka yang hatinya tulus. So it doesn't matter what the circumstances are. Jadi apapun situasi kita, Doesn't matter
what is the situation around the world, dan apapun keadaan di seluruh dunia, His mercy is always upon you. rahmatnya selalu di atas engkau. I'm glad to come to you live, and I thank dear pastor and the great team that you have who can take the word of God through the media. Saya datang dan saya bersuka cita dan saya juga sampaikan salam kepada pastor dan tim di sini yang sudah bisa membawa pesan melalui media ini. I believe today is not a day by accident. Saya yakin bahwa tidak kebetulan hari ini. It's not by chance that you're watching. Tidak kebetulan Anda menonton. It's a divine incident. Melainkan adalah waktunya Tuhan. And it's not by chance but choice made by the Heavenly Father. Dan bukan kebetulan melainkan Tuhan yang sudah memilih. And I'm going to share a little bit from the Word of God. Dan saya ingin bagikan firman Tuhan. And this is going to really encourage you in this season. Dan ini akan sangat juga memberikan Anda semangat di musim ini. You know, God always sends His servants to bring hope, restoration, and reconciliation. Tuhan selalu mengirim dan mengutus hamba-hambanya untuk membawa pengharapan dan rekonsiliasi. And in a hopeless situation that we are surrounded with, Dan di sebuah situasi sekarang mungkin kelihatannya nggak ada harapan. I want you to know there is hope in God. Saya mau Anda tahu ada harapan dalam Tuhan. Don't give up, Jangan putus asa. because God never gives up on you. Karena Tuhan pun nggak pernah berhenti berharap untuk engkau. God is, sorry about that. Yes. God is not shocked that the situation that you are in doesn't take God by surprise. Keadaan yang Anda saat ini alami, Tuhan nggak kaget untuk melihatnya. He knows that this is going to happen. Tuhan sudah tahu bahwa ini memang akan terjadi. And He knows the past and the present and the future. Dan dia tahu masa lalu, sekarang maupun masa depan. But more important is He's prepared you to handle the situation. Tapi lebih penting lagi, dia sudah mempersiapkan engkau untuk melalui ini. In the Word of God, we see there has always been crisis. Di dalam Alkitab kita sering melihat bahwa ada krisis-krisis. Joseph had a crisis. Yusuf pernah ada krisis. His personal life was in crisis. Bahkan hidupnya sendiri dalam krisis. He never had a good day. Dia nggak pernah alami hari yang baik. On one hand, he was persecuted by his brothers, Dia dikejar oleh saudara-saudaranya. crisis at home, Krisis di rumah. crisis with the family, Krisis dengan keluarga. crisis in his personal life. Krisis dalam kehidupan pribadi. Just because he had a dream, he was thrown into a pit. Hanya karena mempunyai sebuah mimpi, dia dibuang ke dalam sebuah lubang. If you have a dream, remember that you'll be thrown into a pit. Kalau engkau punya impian, ingatlah bahwa bisa kita dilempar ke dalam sebuah lubang. What do I mean by the word pit? Apa yang dimaksud dengan lubang? In English, we say prophet in training. Apa yang saya maksud dengan lubang, bahasa Inggrisnya pit, bicara tentang PIT, prophet in training, atau nabi yang sedang dipersiapkan. So when you have a dream or when you have a vision, you have to go through a process. Jadi kalau Anda punya impian, juga ada proses yang kita lalui. Between the promise of God and between the purpose, there is a process. Antara janji Tuhan dan sampai digenapi ada sebuah proses. You know, Psalms 46:1 says, Mazmur 461 mengatakan, God is a ever-present help in the time of trouble. Tuhan itu selalu ada dan menolong pada saat kesesakan. There is unrest all over the world, Dan di seluruh dunia ada yang namanya kegelisahan. but God wants you to be in rest. Tapi Tuhan ingin supaya engkau itu bisa tenang. We know now everybody is stay-at-home order. Saya tahu bahwa sekarang orang-orang disuruh untuk tetap di rumah. They take rest from the work, Dan mereka lagi beristirahat mungkin dari kerja. and they don't have to go to the workplace. Dan nggak harus ke tempat kerja. They rest at home, and some of them work from home. Dan mereka jadi istirahat di rumah, beberapa kerja dari rumah. But we don't rest from work, we work from rest. Tapi kita nggak beristirahat dari kerja, tapi kita kerja dari ketenangan atau istirahat yang kita alami. As a child of God, we have to have
a heavenly perspective. Sebagai anak Tuhan kita harus punya pandangan yang surgawi. We don't have an earthly perspective. Kita gak punya pandangan jasmani. We are not earthly people. Kita bukan orang-orang jasmani. We are heavenly people. Melainkan kita adalah anak-anak Tuhan, kerajaan surga. I tell the young people all the time, Saya katakan sering kepada orang muda. don't be connected to the Wi-Fi, be connected to hi-fi. Saya sering katakan kepada orang muda, jangan terkoneksi dengan wifi, melainkan dengan hi-fi. When I say Wi-Fi, it's the world frequency. Kalau saya bicara tentang wifi, itu bicara mengenai gelombang-gelombang yang ada. And hi-fi is the heavenly frequency. Kalau hi-fi itu heavenly frequency atau frekuensinya surga. So in all situation like this, we have to know what is God's word or what is God telling us right now. Jadi di situasi ini kita harus mengerti firman Tuhan apa dan Tuhannya lagi ngomong apa. Whenever there is a crisis, Setiap kali ada krisis masalah, God sends his prophets. Tuhan mengutus nabi-nabinya. In 2 Chronicles 20 it says, Di dalam 2 Tawarik 20 ayat 20 dikatakan, believe in God, percaya pada Tuhan, you will be established. kamu akan teguh. God will settle you. Tuhan akan membuat kamu bisa tenang. God will make everything beautiful for you. Tuhan akan membuat semuanya indah bagimu. And believe his prophets. Dan percaya kepada You will nabi-nabinya. have success. Maka engkau akan berhasil. I know you want success. Saya tahu Anda ingin berhasil. I always tell this to business people. Saya sering katakan ini kepada orang-orang yang bisnis. You don't have to work for money. You can make money work for you. Engkau tidak harus bekerja untuk uang, tapi Anda bisa membuat uang bekerja untuk engkau. You don't have to go looking for business, but make business come looking for you. Engkau tidak harus cuma mengejar dan cari usaha dan bisnis, tapi engkau bisa membuat bisnis atau usaha itu mencari engkau. I know as you're watching online, there is someone who is a businessman who's so worried about paying the bills. Saya tahu pada saat yang lagi nonton online bahwa ada orang yang lagi nonton dan dia khawatir karena harus bayar tagihan-tagihan. And you have to give salary or you have to make a revenue keep coming. Dan Anda harus kasih upahnya mereka, gajinya mereka harus tetap berjalan. And you know, we know how the situation is right now. Dan kita tahu situasi saat ini. So I want to encourage you right now, put your trust in God. Saya mau berikan sekarang kekuatan pada Anda dan katakan percayalah pada Tuhan saja. Because in the kingdom of heaven, there is no deficit, there is no shortage. Karena di dalam kerajaan surga nggak ada kekurangan. And in heaven, there is no depression. Dan di surga nggak ada depresi. In heaven, there is no sickness. Di surga nggak ada penyakit. In heaven, there is no sadness. Nggak ada kesedihan. In heaven, there is no loss. Di surga nggak ada kehilangan. For your kind information, there is no corona in heaven. Juga di surga nggak ada corona. And why should we have corona on earth? Dan kenapa kita harus memilikinya di bumi? Jesus taught his disciples to pray. Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa. He told them, pray in this pattern. Dia katakan berdoalah seperti ini. He didn't say repeat this prayer like a parrot. Dia bukan katakan kamu ulangi persis kata-kata ini seperti seburung parrot. He said, no. You just pray in this pattern intelligently. Tapi dia katakan berdoalah dengan cara seperti ini, tapi pakai hikmat. He said, Lord, Heavenly Father, let your kingdom come to earth. Let your will be done on earth as it is in heaven. Dikatakan oleh Yesus, Bapa yang di surga, terjadilah kehendakmu di bumi dan di surga. Beautiful. 2 points I want you to note. Dan ini indah, ada 2 poin yang saya ingin Anda catat. 2 things. Number 1, let your kingdom come. 2 hal. Yang pertama, biarlah kerajaanmu datang. The word let is very important Dan kata biarlah itu penting. because you have to allow it to happen. Karena kita harus izinkan supaya itu You terjadi. have to give permission. Kita harus berikan izin. In Matthew, he said, whatever you permit on earth has been already permitted from heaven. Dikatakan dalam Matius bahwa apapun yang kita lakukan atau izinkan di dunia sudah diizinkan dari surga. Whatever has been given permission in heaven
you have to authorize or give permission on earth. Apapun yang sudah ditetapkan dari surga, kita di bumi juga kita harus sepakat dengan itu dan izinkan terjadi. And then number 2, it says, may your will be done Dan yang kedua adalah biarlah kehendakmu terjadi on earth di bumi as it is in heaven. seperti di surga. So when you say, may it be done, Jadi kalau engkau katakan biarlah terjadi, let it be done, biarlah terjadi, you are asking the Heavenly Father to have His dominion or His kingdom to come to earth through your prayer. kita lagi minta supaya Bapa yang di surga membuat kehendaknya terjadi di dunia melalui doa. And it also says, whatever has been prohibited in heaven, you can prohibit it on earth. Dan juga dikatakan apa yang dilarang di surga, kita juga bisa melarangnya di dunia. In heaven, there is no sickness. Di surga nggak ada penyakit. You don't have to allow sickness to be around you. Kita nggak harus izinkan untuk penyakit ada di antara kita. So you, instead of being hopeless or helpless, you just have to take a position as a child of God and turn things around. Jadi kita sebagai anak Tuhan, jangan kita putus asa, melainkan kita memutarbalikkan keadaan. In a situation like this, the government is helpless, the world is helpless, but you are not helpless. Di situasi seperti ini, pemerintahan dan dunia itu nggak bisa melakukan apa-apa. Because- Tapi engkau itu punya kekuatan. Because God says, I am your helper. Karena kata Allah, sayalah penolongmu. Why didn't you take his help? Jadi kenapa kita nggak ambil pertolongannya? You don't have to wait for him. Kita nggak harus menunggu dia. He is actually waiting for you. Karena dia sedang menunggu kamu. Many people say, I wait on the Lord, and they just put wait on the Lord. Dan banyak orang katakan, saya lagi menantikan Tuhan, dan mereka cuma bicara soal menantikan tunggu. So don't have to wait. Just act according to the word of God. Jadi bukan cuma menunggu, tapi bertindaklah sesuai firman Tuhan. Quickly, I want to cite one more scripture to you. Dengan singkat, saya mau juga menunjukkan satu ayat lagi. The Holy Spirit told me there are people who are going through a similar situation in their life as David. Roh Kudus memberitahukan kepada saya bahwa ada orang-orang yang mengalami hal yang mirip dengan yang dialami oleh Daud. If you turn with me to 1 Samuel 30th chapter, Kalau kita buka di dalam 1 Samuel pasal 30, maybe you've read this many times, mungkin sudah sering Anda baca, you've heard it preached many times. dan sudah Anda dengar dihotbahkan That God's berkali-kali. word never becomes old. Tapi firman Tuhan gak pernah menjadi tua. What is our hope? Apa pengharapan kita? What is our trust? Di mana kita berharap? It's the word of God. Itu firman Tuhan. In any situation, Apapun situasi, in any critical circumstance, di keadaan yang parah pun, never run to the phone, run to the throne. jangan cuma lari ke telepon, tapi larilah ke takhta Allah. You need to come to the word of God. Kita harus datang pada firman Tuhan. Let's look into this scripture. Mari kita lihat kepada firman Tuhan. 1 Samuel 30th chapter, 1 Samuel pasal 30, verse 1, it says, ayat 1 dikatakan, 3 days later, 3 hari kemudian, I can dwell on this word 3 days later and make it an amazing sermon. dan walaupun saya mungkin merenungkan ini setelah 3 hari pun masih bisa jadi khotbah yang luar biasa. On the third day, he rose again. Hari ketiga Tuhan bangkit. On the third day, there was a wedding in Cana. Hari ketiga ada sebuah pernikahan di Kana. There are so many times it's mentioned third day. Sering kali dalam Alkitab bicara mengenai hari ketiga. What does third day mean? Hari ketiga bicara tentang apa? Third day is the resurrection day. Itu bicara mengenai hari kebangkitan. And it also means the third millennium. Dan juga bicara mengenai milenia ketiga. Technically speaking, we are, after Jesus rose again, this is the third day. Jadi secara kita bisa katakan setelah Yesus bangkit ini seperti hari ketiga. 2,000 years are over and we are now in 2020. 2000 tahun atau 2 milenium sudah berakhir, sekarang sudah masuk 2020. In this passage, David and his men were attacked by Amalekites. Di bagian Alkitab ini,
Daud dan orang-orangnya mereka diserang oleh orang Amalek. David was anointed, Daud diurapi he was appointed, dan dia juga ditunjuk, and there were a lot of disappointments in his life. tapi ada banyak kekecewaan dalam hidup dia. I always say this, Saya sering katakan, if you're anointed and appointed, you will not be disappointed. kalau Anda ditunjuk oleh Tuhan dan Anda diurapi, engkau tidak akan kecewa. But not so with David. Tapi enggak dengan Daud. He went through one of his major crises in his life. Dia mengalami salah satu krisis yang parah dalam hidupnya. The enemies attacked David and captured all that he had. Musuhnya itu mereka menyerang Daud dan mereka menangkap atau membawa semua miliknya. It said they burned them down. Dikatakan bahwa bahkan tempatnya itu dibakar And they semuanya. captured the women, young and old. Dan mereka menangkap dan menawan orang-orang muda dan maupun tua. And when David comes back, he sees everything is lost. Dan waktu Daud kembali, dia melihat bagaimana semuanya sudah diangkut di bawah. Have you been in a situation where you feel like your finances are gone, your wealth is gone, your health is gone? Pernahkah Anda di dalam situasi di mana Anda merasa seperti semuanya sudah nggak ada, kesehatan, keuangan, semuanya sudah pergi? You may be sitting at home and watching this right now. Dan mungkin Anda sekarang di rumah dan nonton ini. God prepared David to handle crisis. Daud disiapkan oleh Tuhan untuk bisa mengatasi krisis ini. Let's see what David did in a situation like that. Coba kita lihat Daud lakukan apa di situasi seperti ini. David was a human being, Daud itu manusia, like you, like me. seperti Anda, seperti saya. He did what you would do, what I would do. Dia lakukan apa yang juga Anda atau saya kira-kira akan lakukan. It says David and his men cried bitterly. Dikatakan Daud dan umatnya mereka menangis. In verse 4 it says they wept and wept and wept until they were exhausted with weeping. Ayat 4 dikatakan Daud dan orang-orangnya mereka menangis dengan nyaring. Everyone was crying Semuanya nangis. because of the loss. Karena kehilangan yang mereka It's alami. not only personal loss, not just family, it was corporate or the whole national loss. Jadi bukan cuma kehilangan secara pribadi keluarga mereka, tapi semuanya kehilangan. And now he was in a worse trouble. He was in a greater trouble. Dan saat ini di dalam masalah yang lebih parah lagi. It says suddenly David was in worse trouble. Dikatakan bahwa tiba-tiba Daud dalam masalah yang lebih parah. They wanted to kill David Sehingga umatnya, orang-orang mau membunuh Daud. because they want to blame David for all the trouble they are in. Karena mereka mau menyalahkan Daud untuk hal yang terjadi. In a crisis like that, what did David do? Di sebuah krisis seperti ini, apa yang Daud lakukan? Verse 6 says, David strengthened himself in the Lord. Dikatakan dalam ayat 6 bahwa Daud menguatkan dirinya, kepercayaannya kepada Tuhan. He didn't run to the king. Dia nggak lari kepada raja, King was waiting to kill him. karena rajanya lagi menunggu untuk bisa membunuh He dia. didn't run to prophet Samuel. Dia nggak lari ke Nabi Samuel. He didn't run to the soldiers. Dia nggak lari ke pasukannya. He had nobody to run to. Nggak ada tempat di mana dia bisa lari. Have you been in a situation where you're cornered, you have nobody to run to? Pernahkah Anda di situasi di mana Anda merasa saya nggak ada tempat di mana saya bisa lari? In a corona situation like this, lockdown situation like this, Mungkin we can't even go to church now. Mungkin di situasi lockdown seperti ini karena corona, bahkan ke gereja pun nggak bisa. But I'm glad for New Life Church. If you don't come to church, church will come to you. Tapi saya senang karena New Life Church, walaupun Anda sebagai jemaat gak bisa ke gedung gereja, tapi gerejanya akan datang ke rumahmu. Your home is our church. Rumahmu juga adalah gereja. Your pastor is so nice. He wants to come to your home and pray for you through the media. Dan pastormu sangat peduli, dia mau sampai ke rumahmu dan berdoa untuk engkau melalui media. In fact, it will have more impact on your life than you coming to church and praying in a group. Dan bahkan dampaknya bisa lebih besar daripada Anda pergi ke gedung gereja dan berdoa bersama. Now, I want to encourage you to do what David did. Dan saya mau berikan dorongan kepada Anda, lakukan apa yang Daud lakukan. He said to his priest, go bring the ephod. Dia katakan kepada imamnya, bawalah efod. The ephod is the cloth the priest wear before seeking God.
Ephod adalah bajunya yang dipakai oleh imam kalau dia mencari Tuhan. It's a garment of praise or a garment of prayer. Adalah sebuah jubah doa, jubah pujian. When you put that garment upon you, you're telling God, I'm not looking for help anywhere else, but I'm looking for help to the God who made the heavens and the earth. Dan kalau kita lagi pakai jubah pujian itu, kita seperti mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya nggak mencari pertolongan dimanapun dari dunia, melainkan hanya dari Engkau. David prayed to God, Daud berdoa kepada Tuhan. and God spoke back to him. Dan Tuhan menjawab kepada Daud. He said, go and I will rescue you. Tuhan katakan, pergi dan saya akan selamatkan engkau. You will catch them, you will arrest them, and you will rescue the people. Kamu akan menangkap musuh-musuhnya dan semua yang mereka menjara, semua orang yang mereka tawan, kamu akan selamatkan. Now that's a word of encouragement. Ini sebuah firman yang membawa pengharapan. Every time David went to a crisis, Setiap kali Daud mengalami krisis, he always sought the Lord. dia selalu mencari Tuhan. If you keep looking down, Nah, kalau kita tetap lihat ke in the bawah, same scripture, kita lihat ke dalam bagian Alkitab yang it sama, says David recovered all that he lost. dijelaskan bagaimana Daud itu akhirnya mengambil kembali semua yang tadinya hilang. The God of the Word is the God of your life. Tuhan dari firman Tuhan inilah Tuhan atas hidupmu. There are thousands of examples in the Word of God where God helps those who call unto Him. Ada ribuan contoh di Alkitab di mana Tuhan menolong mereka yang mencari Tuhan. And I want to emphasize one point. Dan saya mau garis bawahi satu hal. David never ran for the crown came looking for him. Daud gak pernah mencari mahkota, melainkan mahkota yang datang mencari Daud. Maybe you've called for greatness. Mungkin Anda panggil untuk kebesaran. There is greatness on the inside of you. Dan ada hal-hal yang luar biasa kebesaran dalam dirimu. I can see a kingly anointing upon you. Dan saya melihat adalah sebuah urapan rajani atasmu. You do not know the future, but God holds your future. Walaupun kita nggak tahu masa depan, tapi Tuhan yang memegang masa depan. Joseph never even realized that what great power and authority you will have. Dan Yusuf pun gak mengalami bahwa apa kebesaran yang ada dalam diri dia. Can you believe he was to be the prime minister? Bisakah Anda bayangkan dia akan menjadi orang kedua? Daniel, Dan Daud, 127 countries. 127 negara. He was the president of 3 presidents. Dia seperti adalah seorang presiden atas 3 presiden. If God could do this to Joseph, to Daniel, will He not do it for you? Kalau Tuhan bisa lakukan ini bagi Yusuf, bagi Daniel, apakah dia juga nggak akan lakukan bagimu? People will change, seasons will change, God never changes. Orang berubah, musim berubah, Tuhan tidak pernah His berubah. word never changes. Firman-Nya nggak pernah berubah. I want to encourage you, my friend. Saya mau berikan semangat. David, after all the opposition, there came the promotion. Daud setelah semua oposisi yang dialami, ada promosi. As a prophet, what is God telling about your future? Sebagai seorang profet, atau seorang nabi, apa yang Tuhan mengatakan mengenai masa depanmu? The later days will be greater than the former days. Dikatakan ada nubuat di Alkitab bahwa hari-hari akhir akan lebih luar biasa daripada hari-hari awal. If you look at the media, if you look at the government, if you look at the economic situation, everything is going down. Kalau kita lihat kepada media, kepada pemerintahan, kepada semuanya, ekonomi juga, semuanya lagi turun. That's the world. Itulah dunia. Isaiah 60 says, Yesaya 60 mengatakan darkness will cover the earth, bahwa kegelapan akan menutupi dunia. but my glory shall come upon you. Tapi kemuliaan saya, Tuhan, akan datang atasmu. So God is promising bloom instead of doom and gloom. Jadi Tuhan itu lagi mempersiapkan sesuatu yang terang dan bukan sesuatu yang gelap. You will rise up. Engkau akan bangkit. Greater the opposition, greater the promotion. Semakin besar oposisi, semakin besar juga di mana kita diangkat. After this testing time, it will be a testimony time. Setelah waktu ujian ini juga akan datang waktu kesaksian. You are not a victim of the circumstance, you are a victor
over the Dan circumstance. Anda bukan seorang korban karena situasi, melainkan Anda pemenang di atas situasi. Can I pray for you? Bisakah saya berdoa untuk Anda? Can I pray with you? Bisa saya berdoa bersama Anda? Can we together pray to God? Bisakah kita bersama berdoa pada Tuhan? I'm not a magician. Saya bukan seorang yang bisa I sulap. cannot just wave my hands and make a miracle to happen. Saya nggak bisa membuat gerakan tangan gini dan langsung ada mujizat. Prayer doesn't produce miracle. Karena doa tidak membuat mujizat. Fasting doesn't produce miracle. Puasa tidak membuat mujizat. But fasting brings us closer to God. Melainkan puasa membuat kita lebih dekat pada Tuhan. Prayer brings us close to God. Doa membuat kita lebih dekat pada And Tuhan. when we are close to God, your miracle is God Himself. Dan kalau kita dekat dengan Tuhan, mujizat kita adalah Tuhan sendiri. I heard somebody prophesy, your miracle is around the corner. Pernah saya dengar orang nubuatkan, mujizatmu itu sudah dekat di pojok. I told them, tell me which corner, I will go get the miracle myself. Saya tanya, di pojok mana? Saya akan ambil sendiri. So you don't have to wait for your miracle. Jadi kita nggak harus tunggu untuk mujizat. All you have to do is Yang kita harus lakukan agree with us. adalah kita sepakat. Let's get close to God. Kita mendekat pada Tuhan. And your miracle is going to come. Dan mujizat akan datang padamu. And if the miracle does not come to you, Dan kalau mujizat nggak datang padamu, you can go where the miracle is. Anda bisa pergi di mana mujizatnya ada. God is the miracle. Sebab Tuhan adalah mujizatnya. As we're going to pray, Kita akan berdoa. let me tell you. Let me tell you. Saya mau katakan, Don't look for miracles. jangan cari mujizat. Look for the miracle worker. Carilah dia yang membuat mujizat. Don't look for healing. Jangan cari kesembuhan. Look at the healer. Carilah penyembuh. His name is Jesus. Namanya He Yesus. sent His word Dia mengirim firman-Nya. and He will heal you. Dia akan sembuhkan engkau. Just stretch your hand towards me. Mari kita bisa angkat tangan begini. Stretch your hand towards the camera, towards the screen, and agree with me. Kita arahkan tangan kepada layar dan kita sepakat. The Bible says if two of you agree on anything, Kata Alkitab, 2 orang dari engkau sepakat tentang apapun, Father will do it for you. maka Bapa akan melakukannya. Father, in the name of Jesus, Bapa dalam nama I Yesus, pray for everyone saya berdoa untuk semua who's stretching their hand towards the screen. yang mengarahkan tangan ke layar. May your resurrection life flow into their situation. Biarlah kuasa kebangkitanmu ada di hidup mereka. We take authority in the name of Jesus. Kita ambil otoritas dalam nama Yesus. I command every sickness, every disease, every financial trouble cease in the name of Jesus. Saya perintahkan setiap penyakit, masalah, juga mengenai keuangan berhenti di dalam nama Yesus. From the Ujung jari. I command every sickness, every disease to leave them right now. Saya perintahkan untuk penyakit itu keluar sekarang. Jesus is the resurrection. Yesus adalah kebangkitan. He is the way, the truth, and life. Dia adalah jalan kebangkitan dan hidup. Touch them, Lord, Jamah mereka Tuhan. as they seek you, Waktu pada saat mereka mencari as Engkau. they encourage themselves in the Lord. Pada saat mereka menguatkan dirinya dalam Tuhan. Strengthen them. Kuatkan mereka. And I pray that this word, Dan saya percaya dan berdoa firman ini. as I read it again, Pada saat dibaca lagi. it will bring blessing to them. Akan membawa berkat pada Thank you for mereka. touching them. Terima kasih untuk menjamah Thank you mereka. for healing. Terima kasih untuk kesembuhan. Thank you for the miracle. Terima kasih untuk mujizat. Jesus is the light Yesuslah terang. shining through you. Dia bersinar melaluimu. You are a light to the nations of the world. Dan engkaulah terang bagi dunia It ini. is such a joy for me to come and pray with you. Sebuah sukacita saya bisa datang dan berdoa dengan engkau. And I believe that miracles have started happening in your life. Dan saya percaya mujizat sudah mulai terjadi di hidupmu. Stay tuned, enjoy the worship, enjoy the word. Your life will never be the same again. Hidupmu akan gak pernah sama lagi. Kita akan tetap menyembah dan mencari Tuhan. Tell us your testimonies. Dan juga ceritakan kesaksian-kesaksianmu. God bless you. Tuhan memberkatimu. Thank you so much. Terima kasih. Saya yakin kita semua diberkati oleh firman yang disampaikan oleh Pastor Joshua Paul. Dan mari bukan cuma didengar, tapi juga direnungkan. Dan dimanapun saat ini kita berada, kita akan angkat tangan, kita akan berdoa. Tuhan, kita bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk firman yang sudah ditabur, yang memberikan kekuatan dan pengharapan di dalam kehidupan ini. Dan saya juga ingin berdoa bagi setiap jemaat, bila berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang indah oleh Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. In Jesus' name we pray, and semua katakan, Amen.
Terima kasih sudah bergabung bersama kami di dalam ibadah online kami. Apabila Anda membutuhkan informasi, Anda dapat menghubungi kami melalui Instagram atau call center. Have an awesome week ahead, stay safe, and God bless you.